dipersembahkan oleh, didukung oleh Coba lihat kapal-kapal nelayan kita yang segede itu di laut hanya sampan, harus lawan di tengah laut kapal-kapal dari negeri tetangga yang 80 gross tonan, 100, 200 gross tonan kan. My God, look at that. Luar biasa. Pelaut kita tuh luar biasa. Coba Mas tuh lihat Mas. Ayo. Mana tuh tuh? Aduh, coba. Hah? Berjibaku sendiri. Berjibaku. Ibu pernah merasa menjadi nelayan? Ya, saya suka ikut sama nelayan begitu. Makan darat. Yang pernah mau tenggelam dari Pemayang ke Pamengpeuk. Mau tenggelam? Iya, hampir. Karena si nelayan itu saya pikir minum teh dia, nggak taunya topi miring. Sejak tahu is recorded. Itu cuplikan waktu Mata Najwa dan Ibu Susi 2 hari yang lalu kita naik KRI penenggelaman kapal di sana. Direkam. Ada kameranya di samping Ibu, masa nggak direkam sih Ibu? Dan sekarang ini juga direkam loh Bu dari tadi. Oke, ya. Sekarang tahu saya. Tapi cerita topi miring tadi saya pikir nggak direkam. Ibu, saya mau bicara soal mafia. Ya. Karena sudah jadi rahasia umum, diperbincangkan, tapi memang sulit sekali untuk dipinpoint. Tapi saya tahu bahwa Anda sesungguhnya paham seluk-beluk permainan mafia ikan. Karena Anda lama berusaha di bidang ini. Jadi sudahkah bisa Anda identifikasi siapa pemain-pemain besar mafia perikanan di negeri ini? Di negeri ini yang ada adalah agent-agent. Ada yang tertulis, clear, dan mengaku ini milik-milik saya. Ada yang tidak. Ada yang on the background. Dan ini sebetulnya yang saya pikir selama ini membuat orang takut untuk menyelesaikan persoalan perikanan ini, Bu. Apa yang sanggup mereka lakukan, Bu, mafia? Ya, saya dengar waktu baru masuk ke departemen, wah nanti ada telepon, nanti ada yang ancam. Saya bilang semua sama bapak-bapak eselon 1 dan juga semua karyawan KKP, kalau ada yang ancam, lapor sama saya bilang. Sampaikan ke saya. Sudah ada yang melapor ke Ibu? Tidak ada. Tadi cerita terakhir tidak ada. Sampai hari ini semua firm, semua confidence, karena kita sampai hari ini tidak ada yang telepon apa yang Apa yang akan Ibu lakukan kalau memang ada yang telepon? Lapor ke Ibu, oke, misalnya nih ada saya yang lapor. datangin atau saya panggil orangnya. Modusnya, kalau menceritakan modus mafia perikanan, biasanya modusnya di mana saja? Bagaimana cara mereka? Yang ada itu biasanya kapal-kapal asing ini punya agent yang urus di Indonesia. Mereka ada buat PT, ada yang pakai nama pribadi, titip. Ini yang punya license ya. Yang resmi berizin. Yang resmi berizin, tapi ternyata setelah kita verifikasi itu 70% kita dibantu oleh KPK dan PPATK dan juga Kabar Eskrim waktu itu. Pak Suhardi, kemudian dengan KPK kita dibantu untuk memverifikasi dari izin-izin ini, nama PT-nya, NPWP-nya, ternyata 70% NPWP-nya juga bodong. Dari Kemudian yang resmi berizin 70% bodong? Ya, 40% itu tidak terdaftar di Kumham. Nah kemudian belum lagi mereka ini duplikat izin yang ini diduplikat 3 atau 4 kapalnya. Bahkan ada kapal Natuna yang kemarin kita tenggelamkan itu, kirinya Sudita, skalanya namanya Natuna kan? Iya, ada juga yang namanya Bima Sakti, yang satu pakai C, yang satu pakai S, sebelahnya beda-beda. Dan Natuna ini ada nomornya juga banyak. Yang ketangkep di Pontianak itu ada 4, itu nomornya 99, 23, 22. Yang kemarin
Di Batam kalau tidak salah nomornya 28 kalau tidak salah. Ya. Nah, itu kan jadi mungkin itu nama kapal Natuna itu ada mungkin 100 kali Ibu. Kalau ada yang nomor 99 kan, catnya sama warna catnya. Jadi ini modus-modus duplikasi. Duplikasi izin ya. Baik. Dan mereka biasanya kalau ditangkap, beberapa mereka pakai nakoda Indonesia sebagai untuk kalau ada kapal patroli dia jawab pakai bahasa Indonesia karena memang dia taruh 2 orang Indonesia seolah-olah itu nakodanya, padahal awaknya selebihnya adalah awaknya orang asing semua gitu. Baik, kita harus break sekali lagi, kita akan kembali setelah pariwara berikut.